Geger temuan jasad seorang perempuan berinisial AS berusia 27 tahun dengan kondisi setengah telanjang di gubuk area persawahan yang berada di Desa Jenggolo, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, 17 Desember 2024 lalu. Korban yang diketahui merupakan warga Surabaya tersebut juga didapati luka pada bagian wajah dan kepala. Diduga korban mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Kepanjen AKP Muhammad Lutfi pada Kamis 19 Desember 2024. Ia mengatakan setelah ada laporan penemuan jasad wanita tersebut, pihaknya lalu melakukan proses evakuasi. Di tempat kejadian perkara, pihaknya menemukan barang-barang korban berupa tas dan beberapa identitas korban lainnya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Ia mengatakan dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan dan hal ini dibuktikan dengan adanya tanda-tanda juga kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan pada 5 saksi, mulai dari saksi yang pertama menemukan hingga keluarga. Pihak keluarga yang datang untuk dimintai keterangan merupakan bibi korban. Lutfi mengatakan berdasarkan keterangan bibi korban, AAS sebelumnya berpamitan keluar rumah pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Namun tidak diketahui korban akan bertemu dengan siapa. Sementara itu berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, ada yang menyebutkan bahwa korban menghadiri acara salah satu komunitas motor di Nganjuk. Akan tetapi AKP Muhammad Lutfi belum bisa membenarkan informasi tersebut. Ia kembali menegaskan kepolisian masih fokus melakukan pendalaman. Saya jelaskan terkait kronologis terkait pembunuhan, bahwasannya korban dan tersangka ini teman dari kecil di Surabaya, di Semampir itu. Teman dari kecil, akan tetapi korban dan tersangka ini sudah menjalin hubungan dari mulai bulan Oktober tahun 2024, sudah kurang lebih 2 bulan. Lalu menjalin komunikasi lewat WhatsApp antara korban dan tersangka. Lalu pada tanggal 15 Desember 2024, korban datang ke Malang melalui terminal Arjosari. Di terminal Arjosari itu, korban sudah menunggu di salah satu kopi depan terminal. Lalu setelah itu tersangka menjemput korban di kopi tersebut. Terus ditanyakan mau kemana, terserah kata korban, yang penting jalan-jalan. Nah, setelah itu tersangka membawa korban ke arah Kepanjen. Jalan mulai perjalanan kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam, hampir 2 jam perjalanan, dia melewati ke arah Jenggolo. Tapi itu posisi hujan, akhirnya berhenti di suatu kebun di gubuk di Jenggolo, Desa Jenggolo, Kabupaten Kepanjen. Disitulah mereka komunikasi, ngobrol, duduk di gubuk, lalu menjalin komunikasi. Terus bahwasannya korban menanyai jare mau jaluk. Nah, dari situ korban dan tersangka menjalin hubungan badan sekali. Tapi tidak lama kemudian, setelah itu korban dan tersangka duduk di gubuk ngobrol. Sambil ngobrol, korban main HP. Dikiranya tersangka dia mau ngechat, berkomunikasi dengan tersangka lewat WA, tetapi dilirik oleh tersangka, rupanya dia berkomunikasi dengan laki-laki lain. Terus ditanya oleh tersangka, itu siapa? Katanya teman, tapi kok manggilnya sayang. Di situ merebut HP korban, lalu memukul sekali di pipi kiri korban pakai tangan kanan. Setelah itu korban jatuh, lalu tersangka menginjak dada korban dan mengambil meja yang rekan-rekan bisa lihat depan itu, menginjak, memukul pakai meja di muka sebanyak 2 kali. Lalu memukul korban sebelah kiri, pipi sebelah kanan menggunakan meja tersebut 2 kali juga. Kondisi jasad wanita berinisial AS berusia 27 tahun ditemukan luka di bagian wajah hingga kepala saat ditemukan di gubuk persawahan yang berada di Malang, Jawa Timur pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. AAS diketahui berasal dari Surabaya
Identitas itu diketahui pihak kepolisian saat ditemukan identitas di dalam tas korban di tempat kejadian perkara. Korban ditemukan dalam posisi tergeletak setengah telanjang. Sebelumnya, Kapolsek Kepanjen AKP Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi, mulai dari saksi yang pertama menemukan hingga keluarga. Pihak keluarga yang datang untuk dimintai keterangan merupakan bibi korban, di mana Lutfi mengatakan berdasarkan keterangan dari bibi korban, AS atau korban ini sebelumnya berpamitan keluar rumah pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Namun tidak diketahui korban akan bertemu dengan siapa. Sementara itu berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, ada yang menyebutkan bahwa korban menghadiri acara salah satu komunitas motor di Nganjuk. Akan tetapi AKP Muhammad Lutfi belum bisa membenarkan informasi tersebut. Ia kembali menegaskan kepolisian masih fokus melakukan pendalaman. Korban dan tersangka duduk di gubuk ngobrol, sambil ngobrol korban main HP. Dikiranya tersangka dia mau ngechat, berkomunikasi dengan tersangka lewat WA, akan tetapi dilirik oleh tersangka, rupanya dia berkomunikasi dengan laki-laki lain. Terus ditanya oleh tersangka, itu siapa? Katanya teman, tapi kok manggilnya sayang. Di situ merebut HP korban, lalu memukul sekali di pipi kiri korban pakai tangan kanan. Setelah itu korban jatuh, lalu tersangka menginjak dada korban dan mengambil meja yang rekan-rekan bisa lihat depan itu, menginjak, memukul pakai meja di muka sebanyak 2 kali. Lalu memukul korban sebelah kiri, pipi sebelah kanan menggunakan meja tersebut 2 kali juga. Nah, setelah itu meja itu yang rekan-rekan lihat itu dibuang ke kebun tebu, perkarangan tebu kosong, dilempar situ. Setelah itu korban mengambil cincin korban, tetapi tidak dilihat pakai center handphone, tidak emas, lalu dibuang juga. Setelah itu korban menggeledah tasnya korban, tetapi tidak ditemukan apa-apa. Lalu korban mensetubuhi korban lagi sebanyak 1 kali. Setelah dalam keadaan koma korbannya, itu mensetubuhi korban 1 kali. Setelah itu korban mengambil helm di gubuk itu lalu pulang ke rumahnya. Tampang pelaku kasus pembunuhan seorang wanita berinisial AAS berusia 27 tahun yang jasadnya ditemukan di gubuk persawahan Malang, Jawa Timur, dihadirkan dalam konferensi pers Polres Malang pada Jumat 20 Desember 2024. Pelaku berinisial PMN sudah memakai baju tahanan warna oranye. Ia juga terlihat memakai masker warna putih dan hanya tertunduk dengan kedua tangan di borgol ke belakang saat dihadirkan dalam konferensi tersebut. Terlihat pelaku ini memakai masker warna hijau, di mana ia terus tertunduk dan terlihat pasrah saat digiring oleh pihak kepolisian. PMN ini diketahui merupakan tetangga korban asal Medokan Semampir, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. PMN kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap AAS. Diketahui korban berstatus sebagai janda dan tersangka ini masih berstatus belum menikah atau bujang. Tersangka menghabisi korban dipicu cemburu. Seusai korban disebut tersangka didapati berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan pria lain. Hal itulah yang membuat PMN tersulut emosi hingga nekat menganiaya korban dengan menampar hingga menginjak dada korban. Bahkan pelaku juga menganiaya korban menggunakan meja yang ada di tempat kejadian perkara beberapa kali sampai korban tidak berdaya. Setelah korban dalam kondisi koma, bahkan tersangka ini masih meruda paksa korban 1 kali lalu kabur. Amit ya?
Kerja di sini, kerja di Pagelaran sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan media. Pada hari ini Jumat 20 Desember 2024, kami dari Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang mati dengan tempat kejadian perkara di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Sumedang Kamulian, RT 10 RW 2 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen. Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Adapun korban inisial AAS beralamat di Dusun Medokan 4 RT 1 RW 8 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, sudah ada 17 orang saksi yang dimintain keterangan. Kemudian dengan minimnya alat bukti yang di lokasi, metode penyidikan yang dikedepankan adalah menggunakan scientific crime investigation dengan meruntut CCTV yang ada sampai di tempat kejadian perkara. Kemudian mengerucut sampai pada tersangka yang kita hadirkan di belakang ini, rekan-rekan, dengan inisial PMN yang ternyata merupakan tetangga dari korban dengan beralamat yang sama, yaitu di Desa Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dari penyidikan sementara didapatkan keterangan bahwa antara tersangka dan korban ini saling kenal dan mempunyai hubungan asmara. Kronologis ungkap yang bisa kami sampaikan bahwa dari kejadian tanggal 17 Desember 2024 pada tanggal 18 Desember 2024, berdasarkan alat bukti yang cukup, tersangka bisa kami amankan. Ini di depan kita merupakan barang bukti yang diamankan oleh penyidik. Dari mulai kendaraan, pakaiannya yang digunakan, alat komunikasi yang menjadi dasar penyidikan kita ini sudah diamankan. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini membunuh korban karena tersangka cemburu. Korban berkomunikasi dan berinteraksi dengan laki-laki lain. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.